Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Mdadi Siombing dari Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi dengan NIM A1 D519044. Pada pembuatan video ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan video micro teaching terkhusus untuk siswa SMK dengan tujuan pembelajaran yaitu administrasi perkantoran agar dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu administrasi. Sekian dan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Mdadi Siombing. Di sini saya akan membimbing dalam mata pelajaran administrasi perkantoran. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngecek presensi pada hari ini. Yang pertama, Saudara Andri Rutulungo telah hadir. Hadir Pak di sini. Oke, baik. Kemudian Saudari Dwi Fitriati apakah hadir di kelas? Saya hadir, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Andi Mardiansyah apakah hadir? Baik, selanjutnya Saudara Endra Madi apakah hadir? Hadir. Baik, yang terakhir Saudari Vita Haryani apakah hadir? Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kelas saya cukup apresiasi pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu. Saya memberikan kesempatan pada siswa-siswi untuk memberikan sebuah pertanyaan di luar bidang administrasi perkantoran. Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara ilmu manajemen dan ilmu administrasi? Sedangkan pada umumnya sama-sama mengatur dan mengelola. Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Devita Haryani terkait perbedaan antara ilmu administrasi dengan manajemen. Ilmu administrasi menurut Sondang Siagian tahun 2003 adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian manajemen menurut Melayu Hasibuan yaitu ilmu dan seni dalam mengatur proses kerjasama yang didasarkan atas pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Sekian dari saya dan terima kasih. Pertanyaan tersebut menjadi pembuka dan penyemangat kita dalam melanjutkan proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan secara garis besar konsep pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan membahas apa saja. Yang pertama, konsep administrasi perkantoran. Yang kedua, fungsi pekerjaan kantor. Yang ketiga, pekerjaan kantor. Yang keempat, sarana dan prasarana administrasi perkantoran. Dan persyaratan personil administrasi perkantoran. Materi kita pada hari ini akan disampaikan secara individu berdasarkan pembagian materi yang telah saya sampaikan minggu lalu. Dan penyajian individu tersebut diberikan waktu, kemudian nanti selanjutnya saya akan membuat model pertanyaan di mana model pertanyaan tersebut berupa gulungan kertas yang berisi pertanyaan dari masing-masing siswa tersebut. Diwajibkan untuk mengambil salah satu kertas tersebut. Bagi siswa yang mendapatkan kertas tersebut wajib untuk menjawabnya. Dan di akhir nanti saya akan memberikan sebuah games melalui slide yang saya tampilkan dan menjawabnya di telepon genggam masing-masing. Saya mempersilahkan kepada siswa pertama untuk mempresentasikan hasil materi. Administrasi perkantoran merupakan bagian dari administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dalam rangka melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Nah, selanjutnya khusus untuk mendukung dalam fungsi organisasi, fungsi pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, materi mengenai fungsi kantor, pekerjaan kantor, yaitu setiap tugas pekerjaan pokok fungsi kantor menurut De Lianggi tahun 1992 dapat dinyatakan dengan istilah tata usaha dan didefinisikan sebagai berikut. Segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat,
mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Apabila diteliti lebih lanjut, hakikat pekerjaan kantor dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan, menghitung keterangan, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan. Yang kedua, mencatat keterangan, yaitu kegiatan membubuhkan keterangan dengan berbagai macam peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mengelola keterangan, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan. Hal-hal yang terkait dalam identifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di kantor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan kantor. Dan yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang, atau sebab lain yang didapat ataupun dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian. Yaitu persyaratan personil administrasi perkantoran. Ialah setiap personil kantor perlu memenuhi syarat-syarat sesuai dengan bidang, tugas, dan pekerjaannya. Secara umum, syarat-syarat personil kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat pengetahuan. Personil kantor harus dapat melakukan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, syarat keterampilan. Sekurang-kurangnya personil harus dapat membaca dan menulis dengan cukup. Terima kasih pada Anda sekalian telah mempresentasikan hasil materinya secara individu. Selanjutnya saya akan membuat sebuah model pertanyaan yang mengingat siswa untuk akan materi yang telah dijelaskan tadi. Di sini saya akan memberikan 5 kertas gulungan yang berisi 1 pertanyaan dan 4 yang lainnya itu kosong. Bagi siswa yang mendapat kertas yang berisi pertanyaan wajib untuk menjawabnya. Saya persilakan untuk mengambil. Baik, bagi siswa yang mendapat pertanyaan Saya, Pak. Ya, silakan. Saudara. Saya mendapat pertanyaan dari gulungan yang Bapak bagikan tadi. Apa saja bagian penanganan sebuah surat agar dapat menjadi suatu? Landasan fakta yang ada dan tidak terjadinya kehilangan suatu fakta untuk menghindari kehilangan sebuah informasi. Baik, saya akan menjawab. Bagian penanganan surat meliputi penerimaan surat, pembukaan surat, menyortir surat, pengarang surat, pencatatan surat masuk, dan pendistribusian surat sehingga dapat dan tidak dapat terjadi kehilangan sebuah informasi. Beri apresiasi kepada saudara Andrido. Demikian model pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh saudara Andrido Tolubau. Selanjutnya saya akan membuat games yang dibuat dari Canva melalui link yang sudah saya sediakan di grup kelas masing-masing. Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab. Baik anak-anak, demikian games yang telah saya buat tadi. Saya ingin dari masing-masing kalian salah satunya saja gitu yang saya minta untuk memberikan kesimpulan. Kepada saudari Devita Haryani saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Hal yang dapat saya simpulkan ialah administrasi perkantoran merupakan bagian penting dari aktivitas administrasi secara keseluruhan. Istilah administrasi berkaitan dengan kegiatan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan fungsi kantor menurut intinya adalah tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan, salah satunya adalah menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana. Ya, boleh kita apresiasi dulu dong. Oke, baik anak-anak, sekian dari saya melalui pembelajaran administrasi perkantoran pada hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah berpartisipasi aktif dan memberikan kesimpulannya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, salam sehat.